Tahukah Anda, ada beberapa negara anggota NATO yang menyatakan keberatan terhadap keanggotaan Ukraina di aliansi tersebut. Negara-negara tersebut meliputi 1. Jerman, 2. Prancis, 3. Italia, 4. Hungaria, dan yang kelima adalah Cyprus, mungkin juga termasuk Turki. Yang jelas, 5 negara yang baru kita sebutkan tadi memiliki kekhawatiran terkait hal-hal berikut. 1. Risiko memprovokasi Rusia dan perang akan menjadi semakin meluas. Yang kedua, Ukraina masih perlu menangani korupsi di dalam negeri dan tantangan internal lainnya sebelum bergabung dengan NATO. 3. Fakta bahwa Ukraina hingga saat ini sedang dalam keadaan perang dengan Rusia. Sulit juga untuk mengatakan secara pasti berapa banyak negara-negara anggota NATO yang tidak ingin Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut. Namun, kelima negara yang baru kita sebutkan di atas adalah yang paling vokal dalam penolakan mereka. Meskipun Ukraina pada saat ini bukanlah anggota NATO, namun NATO telah memasuk kit dengan 1.500 kendaraan tempur dan 3.500 tank, diantaranya Abrams dan Leopard, dan sebenarnya masih jauh lebih banyak daripada itu. Amerika sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan model Israel untuk Ukraina di NATO, artinya Ukraina adalah Israelnya NATO di masa depan. Kesepakatan ini menjadi komitmen terbatas dan tidak menyertakan jaminan pertahanan kolektif. Hal ini membuat Zelensky marah. Presiden Ukraina marah dan mengancam akan memboikot setiap pertemuan dengan NATO jika tidak dijamin menjadi anggota NATO penuh. Namun, tren menolak Ukraina menjadi anggota NATO tampaknya semakin meluas. Diberitakan selain 5 negara di atas, kini sudah ada 11 negara yang teridentifikasi keberatan menerima Ukraina sebagai anggota baru NATO. Salah satu alasan yang paling menarik adalah menurut mereka, Presiden Zelensky, presidennya Ukraina, akan menjadikan narasi anti-Rusia sebagai komoditas politiknya. Jadi, di mana hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip NATO sendiri. Penting untuk dicatat bahwa keputusan NATO untuk menerima anggota baru dibuat melalui konsensus. Ini berarti bahwa semua 30 negara anggota NATO harus setuju terhadap keanggotaan suatu negara sebelum negara tersebut dapat bergabung dengan aliansi. Selama masih ada beberapa negara yang menentang keanggotaan Ukraina, maka keanggotaannya masih menjadi hal yang belum pasti. Nah, terkait dengan hal itu, pakar militer barat pada umumnya mengecam sikap Amerika yang memberikan harapan kepada Ukraina bahwa negara tersebut akan segera menjadi anggota NATO setelah memenangkan perang melawan Rusia, di mana Amerika terus mendesak negara-negara barat untuk membantu Ukraina dengan segala macam cara, terutama yang paling ekstrim adalah bantuan senjata dan peralatan perang yang pastinya mahal-mahal dan canggih-canggih. Menurut mereka, Amerika sudah yakin dan bisa menentukan takdir kemenangan Ukraina atas Rusia. Padahal, fakta di lapangan masih jauh dari harapan. Amerika dan Barat hanya menyatakan, setelah memenangkan perang, Ukraina akan menjadi anggota NATO sepenuhnya. Namun, menurut mereka, Barat tidak mengatakan apa-apa jika kelak justru Ukraina yang kalah dan Rusia lah yang menang. Tampaknya bagi Barat telah terbentuk opini kepada masyarakatnya bahwa tidak ada jalan Rusia yang akan memenangkan perang ini. Yang menang pastilah Ukraina yang terus dibantu oleh anggota-anggota NATO dan negara-negara superkaya G7. Rusia hanya sendirian mustahil menang melawan 30 negara NATO dan negara superkaya G7 yang selalu mendukung Ukraina. Pakar militer Cina sendiri misalnya menggambarkan hal ini sebagai arogansi Barat yang sudah keterlaluan dan kesombongan Amerika yang tidak ada bandingnya. China mengecam Amerika sebagai provokator perang yang ingin menghilangkan Rusia sebagai saingan geopolitiknya yang terkuat di dunia. China juga melakukan tur keliling Eropa sebagai upaya untuk meredakan pengaruh buruk Amerika tersebut di benua Eropa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, perlukah Barat memastikan hal yang belum menjadi kenyataan tersebut sebagai hal yang menjadi kenyataan dan memberikan harapan yang mungkin saya akan mengecewakan bagi masa depan rakyat Ukraina? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Oke, terima kasih telah bersama saya menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.